Halo, selamat pagi semuanya. Oke, di pertemuan secara minat hari ini kita masih bahas pertemuan sebelumnya ya, bab 2 tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa yang berpengaruh besar di dunia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas salah satu peristiwa lain ya. Kemarin kita sudah bahas tentang Aufklärung dan hari ini kita akan bahas tentang reformasi gereja. Ya, jadi kalau kita bicara tentang reformasi gereja, ini adalah momen di mana Kristen Protestan muncul gitu. Kita mau lihat ya beberapa faktor yang mendorong adanya gerakan reformasi gereja. Nah, yang pertama, reformasi gereja ini ada karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam gereja yang menurut kaum reformator gereja dianggap memberikan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Alkitab. Ya, jadi ada penyimpangan-penyimpangan di dalam gereja. Salah satunya adalah penjualan indulgensi, ya, atau surat pengakuan dosa, di mana penjualan indulgensi itu dipandang menyesatkan umat, sehingga mereka hanya mengandalkan indulgensi saja dan mengabaikan pengakuan dosa dan pertobatan sejati. Gitu. Serta penyimpangan lainnya adalah pada zaman itu ya, bukan zaman sekarang. Pada zaman itu Paus sebagai pimpinan tertinggi gereja Katolik Roma pada saat itu seringkali menghambur-hamburkan uang gereja. Gitu. Nah, faktor pendorong kedua yaitu adanya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg. Gitu. Nanti kita mau lihat apa sih ternyata dampak penemuan mesin cetak terhadap reformasi gereja. Ketiga, adanya kebangkitan Renaissance dan humanisme, di mana ternyata adanya Renaissance dan humanisme ini mendorong semangat para reformator untuk mengadakan reformasi gereja. Dan yang keempat, beberapa kerajaan di Eropa berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Paus di Vatikan, gitu, karena ini ada masalah politik pada saat itu. Oke, kita next ya. Nah, ini adalah pengaruh Renaissance dan humanisme ternyata cukup berpengaruh terhadap munculnya reformasi gereja. Ada dua cara. Yang pertama, humanisme menularkan semangat untuk kembali kepada sumber-sumber asli karena Alkitab itu berbahasa Latin. Jadi ketika kita kalau dari bahasa Latin ya kan, kita kan harus menerjemahkan. Pasti ada kesalahan-kesalahan gitu dalam menerjemahkan. Yang kedua, humanisme menekankan pentingnya semangat individualisme. Oleh karena itu, Alkitab bukan hanya dibaca oleh agamawan, tetapi juga oleh semua orang Kristen, gitu. Ya, jadi humanisme juga menekankan adanya reformasi gereja ini menekankan bahwa Alkitab nggak cuma dibaca oleh pastor-pastor kalau zaman dahulu ya, karena yang bisa menerjemahkan Alkitab yang berbahasa Latin ke pada saat itu bahasa Jerman ya ini ya, itu cuman pemuka-pemuka agama, para pastor gitu, sedangkan orang-orang lain itu tidak bisa karena belum ada Alkitab yang berbahasa Jerman. Kalau kita sekarang kan kita sudah bisa mengakses Alkitab dengan berbagai bahasa ya. Kalau zaman dulu ya cuman bahasa Latin saja gitu. Makanya para reformator ini mengadakan yang namanya reformasi gereja. Nah, kita dari tadi ngomong reformasi gereja. Siapa tokohnya? Kita mau lihat, ternyata tokohnya adalah Martin Luther. Ya, kita mau lihat Martin Luther ini adalah pelopor gerakan reformasi gereja. Ya, yang diadakan pada tanggal 31 Oktober 1517. Di mana pada tanggal tersebut Martin Luther ini menempel poster. Oke, ibu lanjutkan ya. Jadi pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther itu menempel poster ya yang berisi 95 dalil atau alasan Luther itu mengadakan
reformasi gereja ini, gitu. Ditempelnya di depan pintu gereja Wittenberg, Jerman. Nah, dalilnya ini mengkritik keserakahan dan kemewahan kehidupan duniawi di dalam gereja. Seperti yang sudah Ibu bahas di faktor-faktor pendorong reformasi gereja tadi. Akhirnya pada tanggal tersebut dijadikan sebagai hari reformasi gereja, ya. Jadi setiap tanggal 31 Oktober Gereja Protestan memperingati hari reformasi gereja. Nah, selanjutnya gerakan reformasi yang dipimpin Martin Luther ini itu ternyata semakin meningkat, banyak yang mendukung gitu. Namun otoritas gereja menetapkan Luther menjadi sesat, sehingga keselamatan si Martin Luther dan pendukungnya ini terancam gitu. Akhirnya untuk menjaga keselamatan tersebut, si Martin Luther ini diasingkan dan tinggal di menara Wartburg, ya. Saat diasingkan itu Luther menyelesaikan penerjemahan Alkitab ke bahasa Jerman agar kaum awam dapat membacanya gitu. Nah, akhirnya karena Luther sudah menyelesaikan penerjemahannya, hasil terjemahan Luther ini menjadi Alkitab berbahasa Jerman yang pertama gitu. Oke, next kita akan bahas tentang dampak reformasi gereja terhadap dunia itu apa, ya. Apa sih ternyata pengaruh dari gerakan reformasi gereja ini? Yang pertama, lahirnya ajaran kekristenan Protestan dan kekristenan Anglikan. Ya, kalau kalian tahu kekristenan itu juga dibagi dalam beberapa denominasi gereja gitu. Ada Kristen Protestan dan Kristen Anglikan. Tokoh pemicu lahirnya Kristen Protestan adalah Martin Luther dan Kristen Anglikan adalah Henry V. Tudor. Ya, ini Ibu akan cari tahu lagi benarnya Henry V. Tudor atau Henry ke-7 Tudor gitu. Yang kedua, menguatnya kedudukan negara serta pemerintahan sekuler. Gereja tidak lagi memegang peranan dalam kedudukan pemerintahan, melainkan rakyatlah yang memiliki kedudukan yang lebih kuat, ya. Seperti yang kalian tahu bahwa pada zaman dulu, ya, gereja itu punya peranan penting gitu. Akhirnya bergeser menjadi rakyat yang punya kedudukan sekarang. Jadi lebih merdeka, lebih demokrasi lagi. Yang ketiga, lahirnya paham egalitarianisme, yaitu paham kebebasan individu atau suara hati dan kebebasan gitu. Jadi masyarakat bisa lebih merdeka, masyarakat Jerman pada saat itu. Nah, untuk penugasan hari ini kan Ibu sudah bilang kalau gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther ini dapat dukungan dari para bangsawan, ya. Coba kalian tuliskan di kolom komentar, menurut kalian apa yang menjadi faktor pendorong para bangsawan untuk mendukung reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther ini. Ibu tunggu jawabannya sebagai bentuk absensi dan juga untuk penilaian kalian sudah membaca materi pertemuan hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. God bless you all.